Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 podcast yang memiliki 4 anggota, yaitu perkenalkan, saya Margareta Putri Italiano dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 21. Perkenalkan, saya Raditya Maida Rangga dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 22. Perkenalkan, saya Christian Mika dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 21. Perkenalkan, saya Jonathan Abi Prasetyo dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 20. Judul dari podcast kami adalah Sehat itu Sederhana. Nah, kalau udah tahu judul, pasti udah tahu dong yang akan kita bahas di podcast kami apa. Yuk guys, tidak usah lama-lama lagi, langsung aja simak podcast kelompok kami. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Baik nih. Syukurlah. Iya, ini kita masih nggak bisa kumpul-kumpul lama-lama ya. Iya, virusnya ngeselin banget. Udah nggak apa-apa, pasti kita juga was-was dengan kondisi kayak gini. Iya nih, aku juga was-was banget sama kondisi saat ini. Virus lagi naik-naiknya nih. Iya, nggak apa-apa. Allah selalu ada di samping kita dan akan menguatkan iman kita. Allah tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Iya, aku setuju. Allah akan selalu beserta kita. Ingat gak kisah sengsara Yesus? Nah, di situ kita diajarkan Yesus untuk selalu sabar dan teguh hati. Iya, bener banget. Jadi kita harus sabar dalam menghadapi pandemi ini. Oh iya guys, kalian tahu nggak sih sejarah COVID masuk ke Indonesia? Aku tahu nih. Ceritain apa? Oke, aku ceritain nih. Jadi, the COVID-19 virus was first discovered in the Chinese city of Wuhan. The COVID-19 virus entered Indonesia on March 2, 2020, which one found in Depok, West Java. Person 1 who was confirmed positive for the COVID-19 virus had previously been in close contact with a foreign national from Japan who had previously been confirmed positive for the COVID-19 virus. Person 1 who was confirmed positive for the COVID-19 virus felt symptoms of the COVID-19 virus and went to a hospital in Depok and was diagnosed with a bronchopneumonia. After that, the person was notified by a friend from Japan who informed him that he had been confirmed positive for the COVID-19 virus. Person 1 was referred to the Sulianti Saroso Hospital and was identified as positive for the COVID-19 virus on March 1, 2020. On March 1, 2020, there were 2 people who were confirmed positive for the COVID-19 virus and were being treated at Sulianti Saroso Hospital. Then the COVID-19 virus spread throughout Indonesia and many people who had been confirmed positive for the COVID-19 virus had even died. In addition to the COVID-19 virus, it's turned out that in Indonesia there were other COVID-19 virus, namely Alpha, Beta, and Delta variants in early May 2021. Alpha was found in Karawang Regency, West Java in South Sumatra Province, North Sumatra Province, and South Kalimantan Province. Beta was found in Bali and Delta in Jakarta. After that, many were confirmed positive for the Delta variant of the COVID-19 virus. On December 15, 2021, there was a Omicron variant
of the COVID-19 virus at the athlete house. So far, many people have been confirmed positive for the Omicron variant of the COVID-19 virus. Wah, ternyata seperti itu toh masuknya virus COVID-19 ke Indonesia. Wah, ternyata virus COVID-19 banyak ya variannya. Iya nih, ada Alpha, Beta, Delta, bahkan sampai saat ini Omicron yang banyak menular. Iya nih, benar banget. Kita harus tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, olahraga, tidur yang cukup, dan keluar rumah jika perlu, dan menetapkan protokol kesehatan dengan ketat agar kita terhindar dari virus COVID-19 varian apapun itu. Yap, bener banget. Oh iya guys, masa pandemi seperti ini kita harus tetap jaga kondisi tubuh agar tetap fit ya. Iya, bener banget. Minum air kelapa muda itu bagus loh buat tubuh kita agar tidak dehidrasi dan tetap fit. Bener banget, air kelapa juga memiliki manfaat lain, bisa menurunkan tekanan Wah, darah tinggi beneran juga Mik, loh. aku baru tahu. Iya beneran, tapi aku nyari di internet sih. Kalau tanaman kelapa dalam biologi itu termasuk dalam klasifikasi tumbuhan divisi jaringan pembuluh loh. Tracheophyta nggak sih? Nah, betul itu. Tracheophyta itu apa sih kalau boleh tahu? Tracheophyta itu adalah kelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh yang jelas dan khas untuk menyalurkan hara atau nutrien, dan Tracheophyta itu juga termasuk tumbuhan yang berpembuluh. Oh gitu, oke. Jadi lebih paham aku tentang Tracheophyta. Tracheophyta tuh itu selain kelapa ada juga tumbuhan paku-pakuan kan ya? Yap, bener banget. Di jaringan pembuluh itu juga ada Atracheophyta, kan ya tumbuhan yang tidak berpembuluh. Iya, benar. Di tumbuhan tidak berpembuluh itu terdapat lumut. Sebelum kita ke tumbuhan yang berpembuluh dan tidak berpembuluh, kita juga harus tahu tumbuhan berbiji yaitu spermatophyta. Spermatophyta itu juga dibagi menjadi dua nggak sih? Yang pertama gymnosperma berbiji terbuka dan angiospermae itu berbiji tertutup. Nah, bener tuh. Kenapa sih kita harus mengetahui tumbuhan berbiji terlebih dahulu? Agar kita juga tahu tanaman apa saja yang termasuk berbiji terbuka dan tertutup. Dan kita juga bisa mengelompokkannya. Oh ya guys, menyinggung tentang kesehatan, aku ada punya puisi nih tentang kesehatan. Mau denger dong? Detak jantung Oke, sehat, aku bacain ya. Mengiring simfoni hidup. Tak harus mahal, sawah menghijau bagai permadani, memberi makan raga nan sehat. Wah, bagus banget puisimu, Mik. Wah, bagus banget puisimu. Terima kasih teman-teman Di atas puisimu juga pujiannya. terdapat majas personifikasi dan metafora loh. Selain terdapat majas, ada juga loh amanat dari puisi tersebut, yaitu agar kita bisa menjaga tubuh kita tetap sehat, karena sehat itu kan sederhana ya. Bisa kita lakukan dengan cara makan makanan bergizi seperti sayur, buah, daging, ikan, olahraga, dan tidur yang cukup. BTW aku mau cerita nih. Bener banget. Mau cerita apa, Bi? Tadi kan aku habis dari pasar. Terus ada seorang bapak-bapak dan anaknya yang sedang belanja tapi tidak pakai masker. Wih, ngeri. Padahal COVID baru ganas ya kan guys? Iya, Terus bagaimana, makanya Abi, itu dengan kedua orang itu. Langsung saya tanya ke bapak itu, "Pak,
kok tidak memakai masker? Bapak itu menjawab, lupa adik saya, tadi terburu-buru hingga lupa pakai masker. Abi menegur, waduh seharusnya utamakan prokes pak. Besok lain kali jangan sampai lupa ya pak. Covid baru ganas-ganasnya ini. Jangan sampai bapak dan anak bapak tertular. Abi dengan cepat memberikan masker kepada bapak itu. Ini pak, saya kebetulan bawa masker. Tolong dipakai pak. Buat bapak sama anak bapak. Bapak itu menjawab, terima kasih sekali dik. Besok lain kali saya tidak akan lupa membawa masker. Abi menjawab, iya bapak sama-sama. Utamakan prokes di saat pandemi ini demi menjaga kesehatan kita. Mantap, Pi. Iya, benar banget. Seharusnya kita utamakan prokes dulu, karena COVID masih ada di mana-mana. Jangan sampai kita tertular ya guys, dan kalian jangan lupa memakai masker jika keluar rumah. Iya, kita jangan sampai lupa memakai masker dan harus selalu menaati prokes ya guys. Oh iya, kamu kemarin kan habis ke pasar antik di Semarang. Kamu bilang sempat beli piring antik. Aku penasaran deh gimana sih cara pembuatan piring antik. Jangan langsung cara pembuatannya dong. Harusnya kan kita tahu Oh dulu iya, alat dan lupa. bahan sebelum ke Penasaran pembuatan. nih aku cara pembuatan piring antik. Nah, benar tuh kata Abi. Nih, aku kasih tahu ya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat piring antik dari tanah liat itu ada 3 macam tanah liat yang bisa digunakan, yaitu tanah liat primer, sekunder, ataupun polimer. Yang kedua, air secukupnya. Yang tiga, toples bekas untuk cetakan. Yang keempat, alat hias. Yang kelima, cat warna. Yang keenam, kayu bakar. Nah, kalau cara pembuatan sih aku taunya sebagian. Aku tahu kok Mik, nanti aku sebutin yang kurangnya. Oh, oke Bi. Jadi cara pembuatan piring antik dari tanah liat tuh gini. Siapkan tanah liat secukupnya, lalu lunakkan menggunakan air. Setelah tanah liat itu cukup lunak, bentuklah menjadi buatan rapi sehingga tak ada retakan. Ambil toples bekas lalu gunakan untuk membentuk tanah liat tadi menjadi piring sesuai keinginan. Buat hiasan pada pinggiran piring berupa gelombang atau bentuk apapun yang diinginkan. Kamu juga bisa loh menambah hiasan lain sesuai kreativitas. Setahu aku itu sih. Oke nih, aku lanjutin dari yang Mika tahu ya. Setelah selesai dibentuk, simpan piring di tempat kering dan berangin dan diamkan selama 2 hari. Berikutnya, siapkan kayu bakar untuk membakar dan mengeraskan piring hias tanah liat. Pastikan kayu bakar cukup untuk pembakaran selama 14 jam. Bakar dan keringkan piring hias tanah liat sehingga warnanya berubah menjadi semerah bata. Setelah 14 jam dibakar dan dikeringkan, berikutnya kamu bisa mulai menghias sesuai keinginan. Bisa juga mewarnainya ataupun menghiasnya dengan berbagai motif dan gambar yang menarik. Oh iya guys, kalian pada tahu nggak sih peran pemerintah daerah itu apa? Peran pemerintah daerah itu untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah. Walah, gitu. Oke. Peranan pemerintah Surakarta dalam menangani COVID ini apa sih? Nah, kalau setahu aku sih peran pemerintah daerah Surakarta dalam menangani pandemi COVID-19 itu seperti menerapkan PPKM dari level 1 sampai 4. Terus jika keluar rumah diwajibkan memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan di luar rumah atau di tempat umum. Selain yang disebutkan Margareta tadi, aku mau nambahin lagi nih. Pemerintah daerah Surakarta juga memberikan tempat cuci tangan di tempat umum, pembersihan dan disinfektan di tempat umum secara berkala, menutup suatu tempat jika di tempat itu ada yang terkonfirmasi positif virus COVID-19. Oh, jadi gitu. Usaha sama energi di fisika itu apa sih? Jadi, energi adalah properti fisika dari suatu objek
dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya, namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Dan usaha adalah ukuran perpindahan energi yang terjadi ketika suatu benda dipindahkan pada jarak tertentu oleh gaya eksternal, setidaknya sebagian yang diterapkan dalam arah perpindahan. Usaha adalah energi yang ditransfer ke atau dari suatu objek melalui penerapan gaya sepanjang perpindahan. Aku penasaran nih sama masing-masing contohnya usaha dan energi itu apa sih? Kalau usaha contohnya mendorong troli belanjaan, mengangkat kardus, melakukan aktivitas. Jadi gitu, paham? Kenapa kamu liatin pohon itu terus? Aku teringat sama materi trigonometri. Hah? Kok bisa? Bisa lah. Bentar. Aku lupa tuh trigonometri itu apa. Trigonometri itu ilmu ukur segitiga atau pengukuran segitiga. Ya terus apa hubungannya sama pohon itu? Tuh lihat, di pohon ada bayangan kan? Iya, kenapa emang? Nah, bayangan itu bisa kita pakai Cara untuk ukurnya mengukur gimana? tinggi pohon tanpa harus memanjat apalagi menebang. Jadi itu mengukurnya gini. Kita mengukur sudut yang dibentuk oleh titik pangkal pohon, titik ujung bayangan pohon, dan titik ujung pohon tersebut. Lalu kita mendapatkan ukuran tersebut. Kita gunakan pengetahuan trigonometri untuk menghitung tinggi pohon tersebut, yaitu dengan menerapkan nilai perbandingan trigonometri baik sinus, kosinus, dan tanggen. Aku masih penasaran gimana sih cara hitungnya? Oke nih, aku ada contohnya. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 6 meter. Puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat jika tinggi anak 1,6 tinggi pohon. Jawabannya sekalian dong. Jadi untuk mencari nilai E kita menggunakan tan 30. Tan 30 sama dengan depan bagi samping. Tan 30 sama dengan X bagi samping. X sama dengan tan 30 kali samping. X sama dengan 1/3 per 3,6 meter. X sama dengan 2/3. Tinggi pohon sama dengan X ditambah 1,6 meter. Tinggi pohon sama dengan 2/3 ditambah 1,6 meter. Jadi tinggi pohon adalah 2/3 ditambah 1,6 meter. Oh gitu toh. Oke guys, sekian dulu ya persembahan dari podcast kami. Jika ada salah pengucapan kata, kami mohon maaf